Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Faznil sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Penganggaran, dan yang saya muliakan teman-teman MBSA yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang budget piutang dan budget persediaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Selvi Septiana, yang kedua Yursahida, yang ketiga Yasril Mahendra, yang keempat Ahmad Sofyan Lubis, yang kelima Aninda Sevia, dan yang terakhir Resti Fauzi. Baiklah, kita mulai saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Yursahida, yang mempresentasikan tentang pengertian dan arti penting budget piutang, fungsi budget piutang, serta data informasi untuk menyusun budget piutang. Kepada Yursahida, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan arti penting budget piutang. Budget piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. B. Fungsi budget piutang. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat perkoordinasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran piutang berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas, karena penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan kas. C. Data dan informasi untuk penyusun budget piutang. 1. Rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, serta harga barang yang dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 2. Keadaan persaingan di pasar. 3. Posisi perusahaan dalam persaingan. 4. Syarat pembayaran atau term of payment. 5. Kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Terima kasih kepada Yursahida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Yasril Mahendra yang mempresentasikan tentang bentuk-bentuk budget piutang. Kepada Yasril Mahendra, dipersilahkan. D. Bentuk budget piutang. Ada beberapa jenis piutang, yaitu 1. Piutang surat berharga, contoh biljet giro sebelum jatuh tempo, biljet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Beban bayar di muka, contoh sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Setoran jaminan, contoh untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Piutang pajak, contoh angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. 2. Piutang wesel atau notes receivable adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah uang muka beli barang atau uang muka bekerja, seperti pasang iklan atau membuat baliho.
3. Piutang usaha atau account receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha ini meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Terima kasih kepada Yasril Mahendra yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, penyampaian materi tentang contoh soal budget piutang yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Selvi Septiana. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang contoh soal budget piutang. Perusahaan Frankie bernama Kolapowa telah menyusun perkiraan penjualannya selama 6 bulan di tahun depan. Total anggaran penjualan milik Kolapowa adalah bulan Januari total penjualan 24 juta, bulan Februari total penjualan 18 juta, bulan Maret total penjualan 22 juta, bulan April total penjualan 16 juta, bulan Mei total penjualan 22 juta, bulan Juni total penjualan 18 juta. Keterangan, Frankie memprediksikan bahwa tingkat persaingan produknya akan mengalami kenaikan, sehingga ia menentukan porsi anggaran penjualan untuk sistem tunai, serta kreditnya adalah 25% berbanding 75%. Frankie juga membuat sistem bayar menjadi 2 bulan, 60% di bulan pertama, serta 40% di bulan berikutnya. Selama berjualan, Frankie menemukan 5% piutang tak terbayarkan. Buatlah anggaran piutang perusahaan Kolapowa tersebut. Penyelesaiannya, tunai sama dengan 25%, kredit sama dengan 75%, bad debit sama dengan 5%. Rincian anggaran penjualan. Bulan Januari, total penjualan 24 juta, total tunai 6 juta, total kredit 18 juta, total bad debit 900.000, dan total piutang 17 juta 100.000. Bulan Februari, total penjualan 18 juta, tunai 4 juta 500.000, kredit 13 juta 500.000, bad debit 675.000, piutang 12 juta 825.000. Bulan Maret, total penjualan 22 juta, total tunai 5 juta 500.000, total kredit 16 juta 500.000, bad debit 825.000, piutang 15 juta 675.000. Pada bulan April, total penjualan 16 juta, total tunai 4 juta, total kredit 12 juta, total bad debit 600.000, total piutang 11 juta 400.000. Bulan Mei, total penjualan 22 juta, total tunai 5 juta 500.000, total kredit 16 juta 500.000, bad debit 825.000, piutang 15 juta 675.000. Dan Juni, total penjualan 18 juta, total tunai 4 juta 500.000, total kredit 13 juta 500.000, total bad debit 675.000, dan total piutang 12 juta 825.000. Total penjualan keseluruhannya 120 juta, total tunai keseluruhannya 30 juta, total kredit keseluruhannya 90 juta, total bad debit keseluruhannya 4 juta 500.000, dan total piutang 85 juta 500.000. Rincian pembayaran sama dengan 60% dikurang 40%. Maka penjualan Januari (60% dikali 17 juta 100.000) sama dengan 10 juta 260.000. 40% dikali 17 juta 100.000 sama dengan 6 juta 840.000. Pada bulan Februari, 60% dikali 12 juta 825.000 sama dengan 7 juta 695.000. 40% dikali 12 juta 825.000 sama dengan 5 juta 130.000. Penjualan Maret, 60% dikali 16 juta 500.000 sama dengan 9 juta 900.000.
40% dikali 16.500.000 sama dengan 6.600.000. Penjualan April 16% dikali 11.400.000 sama dengan 6.840.000. 40% dikali 11.400.000 sama dengan 4.560.000. Penjualan Mei 60% dikali 16.500.000 sama dengan 9.900.000. 40% dikali 16.500.000 sama dengan 6.600.000. Penjualan Juni 60% dikali 12.825.000 sama dengan 7.695.000. 40% dikali 12.825.000 sama dengan 5.130.000. Anggaran piutang pada bulan Januari total piutang 10.260.000, pada bulan Februari 14.535.000, pada bulan Maret 15.030.000, pada bulan April 13.440.000, pada bulan Mei 14.460.000, pada bulan Juni 14.295.000 dan sisa 5.130.000. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Sofyan Lubis, yaitu tentang pengertian dan arti penting budget persediaan, fungsi budget persediaan, serta kegunaan budget persediaan. Kepada Ahmad Sofyan Lubis dipersilakan. Baiklah, selanjutnya pengertian dan arti penting budget persediaan. Itu merupakan budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, jumlah barang, serta nilai atau harga barang yang tersedia. Kemudian F, fungsi budget persediaan. Menekan investasi modal dalam persediaan pada tingkat yang minim, mengeliminasi atau mengurangi pemborosan dan biaya timbul dari penyelenggaraan persediaan yang berlebihan, kerusakan, dan penyimpanan. Kemudian G, kegunaan budget persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja. 2. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Kemudian ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Selain itu, dengan adanya persediaan juga mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri pada perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Sofyan Lubis yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi tentang data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan dan bentuk budget persediaan yang akan disampaikan oleh Resti Fauzi. Kepada Resti Fauzi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Fauzi, NIM 2016-830136. Saya akan melanjutkan pembacaan berikutnya. H. Data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. A. Fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. C. Kerja modal yang tersedia. D. Biaya simpan barang jadi atau carrying cost. E. Risiko simpan barang jadi. F. Tingkat perputaran barang jadi inventory. Turnover di waktu-waktu yang lalu. G. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. I. Bentuk budget persediaan pada dasarnya. Jenis persediaan kalau dilihat dari sifat operasi perusahaan akan dapat dibedakan atas 1. Persediaan pada perusahaan dagang.
perusahaan merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang untuk kemudian menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan yang prinsipil terhadap barang itu. 2. Persediaan pada perusahaan industri. Perusahaan industri merupakan perusahaan yang kegiatannya mengubah atau menambah daya guna bahan baku menjadi bahan baku atau barang jadi. Persediaan yang terdapat pada perusahaan industri terdiri dari 1. Persediaan bahan mentah atau raw material. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau komponen as. 3. Persediaan bahan pembantu. 4. Persediaan barang dalam proses atau work in process. Terima kasih kepada Resti Fauzi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu tentang contoh soal budget persediaan yang akan disampaikan oleh Aninda Sevia. Kepada Aninda Sevia dipersilahkan. Contoh penyusunan penganggaran persediaan produk. Anggaran sediaan produk dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama menetapkan tingkat putaran sediaan, kedua membuat anggaran produk. Diketahui, sediaan produk dalam proses awal PT SIP. Biaya bahan baku yaitu 65 unit dikali 100% dikali 20, dapat hasilnya sebesar 1.300. Biaya tenaga kerja langsung yaitu 65 unit dikali 60% dikali 15, dapat hasilnya yaitu sebesar 585. Biaya overhead pabrik yaitu 65 unit dikali 40% dikali 5, dapat hasilnya yaitu 130. Kemudian biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik, dapat hasilnya yaitu sebesar 2015. Sediaan produk jadi awal 60 unit sebesar 40. Harga pokok standar produk per unit. Biaya bahan baku sebesar 20, biaya tenaga kerja langsung sebesar 15, biaya overhead pabrik sebesar 65, totalnya yaitu 40. Jualan dianggarkan 1000 unit dikali 60, dapat hasilnya sebesar 60.000. Tingkat putaran sediaan produk jadi yaitu 20 kali tingkat putaran sediaan produk dalam proses sebesar 19,55 kali. Sediaan produk dalam proses akhir 70 unit dengan biaya bahan baku 90%, biaya tenaga kerja langsung 50%, dan biaya BOP 60%. Ditanya, rincikan anggaran rugi laba. Penyelesaiannya itu, yang pertama, menetapkan tingkat putaran produk. Tahap 1. Sediaan produk jadi sama dengan jualan dibagi tingkat putaran produk dikali 2 dikurang sediaan produk dalam proses awal, yaitu sebesar 100.000 unit dibagi 20 kali dikali 2 dikurang 60 unit. Jadi sediaan produk jadi akhir yaitu sebesar 40 unit. Jadi sediaan produk jadi akhir yang dianggarkan adalah 40 unit dikali 40 didapat sebesar 1.600. Tahap 2. Sediaan produk dalam proses akhir yaitu harga pokok produk jadi dibagi tingkat persediaan produk dalam proses dikali 2 dikurang sediaan produk dalam proses awal, yaitu 39.200 dibagi 19,55 dikali 2 dikurang 2015, sehingga sediaan produk dalam proses akhir yaitu sebesar 1.995. Jadi sediaan produk jadi akhir itu sebesar 1.955 70 unit. Tahap 3. Ekuivalen dengan FIFO. Biaya bahan baku yaitu 985 unit ditambah 70 kali 90% dikurang 65 kali 10% dapat hasilnya itu sebesar 978 unit. Biaya tenaga kerja langsung 980 unit ditambah 70 dikali 50% dikurang 60 kali 65 kali 60% dapat hasilnya itu sebesar 976 unit.
BOP atau biaya overhead pabrik yaitu sebesar 980 unit ditambah 70 kali 60% dikurang 65 kali 40%, dapat hasilnya itu sebesar 996 unit. Dengan demikian biaya pabriknya, biaya bahan baku yaitu sebesar 978 unit dikali 20 didapat 19.560. Biaya tenaga kerja langsung yaitu 976 unit dikali 15 dapat hasilnya yaitu 14.640. Biaya overhead pabrik yaitu sebesar 996 unit dikali 5 sehingga dapat hasilnya yaitu sebesar 4.980. Selanjutnya jumlah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik didapat yaitu sebesar 39.180. Demikian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Aninda Sivian telah menyampaikan materinya. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.